Hah! Xiao Chen melangkah maju dan meletakkan telapak tangan kanannya di punggung Liu Suifeng, menghilangkan kekuatannya. Baru setelah itu Liu Suifeng berhasil menstabilkan dirinya. Dia memiliki ekspresi yang tidak sedap dipandang di wajahnya saat dia mengucapkan terima kasih kepada Xiao Chen dengan suara lembut. Wang Rong tersenyum tipis ketika ekspresi mengejek muncul di wajahnya. Dia berkata, "Kamu bahkan lebih lemah dari yang saya kira. Kamu bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Wang Rong, jangan melangkah terlalu jauh. Ini adalah puncak Qingyun." Liu Suifeng berkata dengan marah. Wang Rong tersenyum tipis, "Apa yang saya lakukan? Aku hanya memintamu untuk pindah. Jangan gunakan nama puncak Qingyun untuk menekanku. Anda bahkan bukan murid inti, Anda tidak layak melakukannya." Wang Rong, Xiao Chen mengulangi nama ini dalam pikirannya beberapa kali. Sepertinya dia pernah mendengar nama ini sebelumnya tapi dia tidak ingat di mana. Meski begitu, dia tidak ambil pusing dengan hal itu. Wang Rong mendengus saat dia berjalan melewati Liu Suifeng. Ketika dia berjalan melewati Xiao Chen, dia tiba-tiba berhenti. Dia menoleh dan berkata sambil tersenyum mengejek, "Saya lupa, kamu tidak peduli menjadi murid inti. Lagi pula, kamu punya saudara perempuan yang kuat yang melindungimu. Bahkan jika peringkatmu turun drastis, kamu tidak akan diusir dari gunung." Ketika Xiao Chen mendengar kata pangkat, dia akhirnya teringat di mana dia melihat nama Wang Rong. Dia berada di peringkat ke-20 di papan peringkat Hall of Contributions. Ia hanya melihat sekilas dan tidak memiliki kesan yang terlalu dalam. Itu sebabnya dia tidak segera mengingatnya. Namun, Xiao Chen tidak tahu dendam apa yang dimiliki Liu Suifeng terhadap orang ini. Tampaknya ada sesuatu yang besar di antara mereka. Saat mereka bertemu, suasana menjadi sangat mencekam. Liu Suifeng menjadi pucat dan dia mengepalkan tangan kanannya dengan erat. Ada urat yang menonjol di keningnya, seperti ingin mengatakan sesuatu. Namun, dia akhirnya tidak berkata apa-apa. Ketika Wang Rong melihat Liu Suifeng tidak akan mengatakan apapun, dia merasa itu membosankan. Dia mendengus dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Ledakan. Tiba-tiba terdengar ledakan keras di perpustakaan yang sunyi, itu seperti suara guntur. Hal ini menyebabkan perpustakaan bergetar terus-menerus. Gambar seekor harimau ganas menyatu ke dalam tubuh Xiao Chen, tulang-tulang di tubuhnya mengeluarkan suara, pilih pala. Terdengar suara gemuruh keras saat sebuah tinju menghantam punggung Wang Rong. Saat guntur pecah, Wang Rong segera merasakan niat membunuh dan angin mengerikan dari tinjunya. Dia tidak punya cukup waktu untuk berpikir. Dia berbalik secepat kilat, mengepalkan tinjunya dan meninju sebagai tanggapan. Bang! Wang Rong merasakan sakit yang luar biasa dan lengannya mati rasa. Dia terbang mundur dan ki serta darahnya melonjak tanpa henti, dia mendarat di lantai 2. Pukulan Xiao Chen tidak memiliki peringatan apapun. Terlebih lagi, saat dia bergerak, dia tidak menahan diri, 6.000 kg kekuatan digunakan bersama dengan teknik tinju peringkat bumi tingkat rendah, harimau sengit meninggalkan pegunungan. Tangganya sangat sempit, tidak ada cukup ruang bagi Wang Rong untuk menghunus pedang yang tergantung di pinggangnya. Selain itu, dia telah meremehkan kekuatan fisik Xiao Chen dan bentrok langsung. Hal ini mengakibatkan dia menderita kerugian yang sangat besar. Gemuruh. Wang Rong menginjak tanah, menyebabkan kekuatan pukulan Xiao Chen disalurkan ke lantai. Semua rak buku di lantai 2 langsung bergetar. Banyak buku manual di rak buku jatuh ke tanah. Itu adalah Wang Rong, orang yang berada di peringkat ke-20 dalam daftar tidak stabil. Dia biasanya berlatih di luar, kenapa dia kembali? Dia bahkan berkelahi dengan seseorang. Siapa yang berani menantang Wang Rong? Dalam perang peringkat tahun lalu, Wang Rong adalah yang paling kejam. Dia tidak punya rasa persahabatan sama sekali, dia bahkan membunuh seseorang. Jika bukan karena dia memiliki bakat yang tinggi, dia pasti sudah lama diusir. Itu pasti seseorang yang berada dalam peringkat 20 teratas. Tidak ada orang lain yang berani mengambil inisiatif untuk memprovokasi dia, apalagi menyebabkan gangguan sebesar itu. Lantai 2 yang awalnya sepi segera berubah menjadi berisik. Orang-orang yang memilih teknik bela diri semuanya bergegas keluar. Mereka semua tercengang saat melihat keadaan Wang Rong. Yang disebut, daftar tidak stabil, adalah daftar di dinding yang dicat emas di aula pemeringkatan.
Persaingan dalam peringkat 500 teratas adalah yang paling ketat di seluruh paviliun Sabat Surgawi. Orang-orang yang bisa menjaga nama mereka di sana adalah orang-orang jenius. Ketika orang-orang ini keluar dari paviliun pedang surgawi, mereka akan mampu menjadi penguasa suatu wilayah. Cerita tentang kekuatan mereka akan menyebar jauh dan luas. Oleh karena itu, daftar ini disebut juga dengan daftar tidak stabil. Orang-orang yang mampu masuk ke 20 besar adalah orang-orang jenius di antara para jenius. Mereka sudah dapat diklasifikasikan sebagai monster, dan Wang Rong adalah salah satu monster tersebut. Siapa yang bertarung dengan Wang Rong? Semua orang merasa penasaran. Mereka semua melihat ke bawah tangga, ingin mencari tahu siapa yang ada di bawah, siapa yang punya nyali seperti itu. Xiao Chen perlahan berjalan, muncul di hadapan semua orang. Ketika semua orang melihatnya, mereka tercengang, orang yang menantang Wang Rong sebenarnya adalah dia. Xiao Chen dari puncak Qingyun. Itu sebenarnya dia. Mereka terkejut, seseorang yang baru berada di sekte dalam selama setengah tahun sebenarnya menantang Wang Rong, yang berada di 20 teratas daftar tidak stabil. Wang Rong memasang ekspresi sangat marah di wajahnya. Dia ingin menggerakkan tangannya untuk menarik pedangnya tetapi dia menemukan bahwa tangannya tidak mau menurut. Saat dia melihatnya, dia terkejut, butiran kecil darah keluar melalui pori-pori lengan kanannya. Dalam waktu singkat, lengannya tidak mungkin bisa pulih ke keadaan semula. Wang Rong mengutuk dalam benaknya, sial, aku terlalu ceroboh. Berapa kekuatan yang dimiliki pukulan orang ini? Lengan kananku menolak mendengarkanku. Wang Rong unggul dalam teknik sabre, dia belum melatih tubuh fisiknya. Dia tidak punya cara untuk mengumpulkan lebih banyak esens di tangan kanannya dalam waktu singkat. Oleh karena itu, dia bukan tandingan Xiao Chen saat bersaing dalam kekuatan. Bajingan, beraninya kamu menyelinap menyerangku. Anda akan membayarnya. Wang Rong meraung ke arah Xiao Chen, dia memiliki ekspresi marah di wajahnya. Sebelum Wang Rong kembali ke gunung, dia sudah maju ke puncak Saint Martial kelas rendah. Meskipun dia memperhatikan Xiao Chen, dia tidak mempedulikannya karena dia melihat bahwa dia hanyalah seorang Grandmaster bela diri tingkat tinggi. Namun, Wang Rong tidak menyangka orang ini akan menyerangnya secara diam-diam. Terlebih lagi, dia melakukannya dengan kekuatan yang sangat besar, hingga melumpuhkan tangan kanannya untuk sementara. Ye Chen, jangan lukai dia. Kamu bukan tandingannya. Liu Suifeng berlari mendekat dan menahan Xiao Chen. Kultivasinya jauh lebih tinggi dari Anda. Dia mungkin berada dalam posisi yang dirugikan sekarang, tetapi Anda tidak akan bisa menghadapi pembalasannya di masa depan. Xiao Chen melihat penampilan Liu Suifeng yang khawatir dan menghela nafas dalam hatinya. Betapa naifnya, sekarang aku telah melukainya, dendam telah terbentuk. Jika saya melepaskannya sekarang, apakah Wang Rong tidak akan membalas di masa depan? Mengingat karakternya, apakah dia akan menyerah untuk membalas dendam? Jika seseorang terlalu berhati-hati dan takut melakukan apapun, maka sia-sialah hidup di dunia ini. Xiao Chen tidak berpikir terlalu banyak sebelum memutuskan untuk bergerak. Orang ini mempermalukan temannya di hadapannya dan dia bahkan sempat mengejeknya. Jika dia tidak memiliki peluang untuk menang, dia mungkin memilih untuk bertahan. Namun, jika dia bisa, mengapa tidak bergerak? Jika Xiao Chen tidak melakukannya, maka dia akan bertentangan dengan karakternya. Jika dia tetap diam dan merencanakan balas dendam untuk masa depan, pada saat dia bisa memikirkan hal itu, lawannya pasti sudah mencapai lantai 2. Bahkan jika Anda ingin bergerak, Anda akan kehilangan kesempatan. Xiao Chen selalu menjadi orang yang tegas. Dia tidak akan ragu untuk melakukan hal-hal yang telah dia putuskan. Dia akan menggunakan kekuatan besar untuk mengalahkan musuh secara instan. Apakah kamu ingin hidup dalam bayang-bayang orang ini selamanya? Xiao Chen menatap Wang Rong, karena dia tidak berniat melepaskannya. Ketika Liu Suifeng mendengar itu, dia tercengang. Ekspresi rumit muncul di wajahnya, tapi kamu sebenarnya bukan lawannya. Dalam beberapa tahun terakhir, dia adalah satu-satunya orang di paviliun pedang surgawi yang mempraktikkan teknik pedang angin dan guntur dengan sempurna. Sial, sial, sial. Beberapa sosok muncul dari tempat yang tidak diketahui. Sosok Liu Qing tiba perlahan. Dia menatap Wang Rong dengan dingin dan berkata, pergi, dan jangan kembali ke puncak Qingyun lagi.
Ketika dia mendengar kata-kata Liu Qing, Wang Rong merasa beban beratnya terbebas. Dia melompat menjauh dan dengan cepat menghilang dari pandangan semua orang. Dia telah dengan jelas melihat ekspresi jijik di mata Xiao Chen sebelumnya. Wang Rong pernah melihat pemandangan seperti itu di luar sebelumnya, dan dia sangat akrab dengannya. Para bandit memiliki penampilan yang sama, dingin dan tidak berperasaan, tegas dalam membunuh. Wang Rong percaya bahwa meskipun Liu Suifeng ada di sini, orang ini tidak akan menahan diri. Xiao Chen mungkin tidak berani membunuhnya di paviliun pedang surgawi, tetapi dia akan dapat memastikan bahwa dia tetap di tempat tidur selama beberapa bulan. Saya tidak bisa membiarkan dia tetap hidup, jika tidak, itu akan menyebabkan masalah yang tiada habisnya bagi saya. Ketika dia meninggalkan gunung, saya harus mencari kesempatan untuk membunuhnya, pikir Wang Rong dalam hati saat jejak niat membunuh muncul di matanya. Xiao Chen merasa agak disayangkan saat melihat Wang Rong pergi. Dia sangat jelas tentang orang seperti apa Wang Rong itu. Dia awalnya berencana untuk melukainya hingga dia harus berbaring di tempat tidur selama beberapa bulan. Namun, karena Liu Qing mengatakan sesuatu, Xiao Chen tidak dalam posisi yang baik untuk bergerak. Dia hanya bisa lebih berhati-hati di masa depan, mengawasi balas dendam Wang Rong. Xiao Chen dan Liu Suifeng turun ke lantai pertama dan menyerahkan semua manual yang mereka pilih kepada Liu Qing. Liu Qing menangani barang-barang Liu Suifeng terlebih dahulu sebelum melihat manual yang diserahkan Xiao Chen. Ketika dia melihat manual pertama, dia menunjukkan ekspresi sedikit terkejut. Dia berkata, teknik pedang Ling Yun, ini adalah teknik pedang peringkat bumi yang kurang. Selain itu, ada persyaratan kemampuan pemahaman yang sangat tinggi. Adikku, apakah kamu yakin ingin memilih ini? Xiao Chen mengangguk, senior, tidak perlu khawatir. Saya sudah mempertimbangkan hal ini dengan serius sebelum mengambil keputusan. Melihat Xiao Chen begitu tegas, Liu Qing tidak mencoba membujuknya lagi dan hanya meminta 400 poin kontribusi. Lalu dia mengeluarkan manual teknik Ling Yun Saber serta strip giok. Teteskan setetes darah pada ini dan ulangi setelah saya. Salinan tulisan tangan ini akan menjadi milik Anda setelah itu. Xiao Chen melakukan apa yang dia katakan, mengulanginya, aku, Ye Chen, bersumpah demi iblis hatiku bahwa aku tidak akan membocorkan teknik pedang Ling Yun yang telah aku pelajari. Jika saya melanggar sumpah ini, saya akan dilahap oleh iblis hati saya, meridian saya akan hancur, dan saya akan mati. Catatan TL, setan hati, kebanyakan orang yang akrab dengan novel semacam ini pasti akrab dengan ini. Ini biasanya merupakan sesuatu yang mengganggu seorang kultivator, menghalangi mereka untuk maju lebih jauh. Ini semacam trauma mental, yang dapat berdampak fisik pada kultivator. Xiao Chen tercengang, sumpah yang kejam. Jadi beginilah cara paviliun pedang surgawi mencegah kebocoran teknik rahasia mereka. Kira-kira apakah benar bocor, apakah hasilnya akan seperti yang dinyatakan? Terlepas dari apakah itu efektif, Xiao Chen tidak akan mencobanya dengan santai. Garis giok itu cukup aneh. Lebih baik aman daripada menyesal. Jika sumpah itu berlaku, sudah terlambat untuk menyesal. Setelah Xiao Chen bersumpah pada iblis hatinya, Liu Qing menyerahkan manual teknik pedang Ling Yun yang disalin tangan kepada Xiao Chen. Lalu dia mengambil manual kedua dari Xiao Chen. Ketika Liu Qing melihat nama manualnya, dia tidak bisa menahan senyum. Teman kecil, mengapa kamu memilih ini? Sepertinya itu bukan teknik bela diri. Xiao Chen mengangguk, aku tahu. Saya hanya ingin memeriksanya. 3 formasi besar paviliun sabat surgawi terkenal. Siapa tahu, mungkin saya bisa memahami sesuatu yang baru dari sini, dan mendapatkan pencerahan. Liu Qing menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Jika ini yang Anda pikirkan, Anda mungkin kecewa. Meskipun buku ini disebut formasi pembasmian surgawi 9 pedang versi sederhana, buku ini tidak ada hubungannya dengan formasi pembasmian surgawi 9 pedang itu. Pedoman ini adalah formasi lain, yang berasal dari formasi pembasmian surgawi 9 sabre. Meski kekuatannya besar, dibutuhkan 9 petani dengan tingkat budidaya yang sama untuk bekerja sama dengan sempurna. Persyaratannya sangat tinggi dan hanya ada dalam teori. Selain master formasi, 8 orang lainnya harus seperti perpanjangan lengannya, halus dan alami, tanpa jeda atau keraguan. Tidak ada peluang untuk kesalahan apapun, jika tidak, formasi tersebut akan langsung gagal dan menimbulkan reaksi balik.
Xiao Chen sedikit mengernyit, tatapan aneh muncul di matanya. Dia berkata, "Senior, mengapa kamu begitu akrab dengan ini?" Liu Qing tersenyum tipis dan berkata, "Bukan hanya familiar, sayalah yang menulis buku ini." Jadi itulah alasannya. Tidak heran dia mengenalnya seolah-olah itu adalah harta keluarganya. Xiao Chen berkata, "Kalau begitu, aku akan mendengarkan nasihat senior dan tidak mengambil buku ini." "Tunggu sebentar," kata Liu Qing kepada Xiao Chen sebelum memberinya formasi pembasmian surgawi 9 pedang versi sederhana. "Tidak ada masalah memeriksanya ketika Anda punya waktu. Siapa tahu, mungkin Anda bisa menemukan cara untuk menyelesaikan masalah yang ada." Xiao Chen sedikit terkejut. Dia mengucapkan terima kasih setelah menerimanya sebelum segera meninggalkan perpustakaan. Liu Suifeng duduk sendirian di tangga batu di luar perpustakaan. Dia memasang ekspresi sedih di wajahnya. Kemungkinan besar dia masih memikirkan kembalinya Wang Rong. Xiao Chen berjalan ke sisi Liu Suifeng. Dia tidak menyadari dendam antara dia dan Wang Rong, dia juga tidak tahu bagaimana menghiburnya. Tidak apa-apa menerima kemunduran dan kesulitan selama seseorang mengetahui kesalahannya dan dengan berani menghadapinya. Namun, Xiao Chen tidak tahu apakah Liu Suifeng bisa memikirkan hal ini dengan matang. Jika dia hancur karena kemunduran ini dan mengembangkan iblis hati, itu berarti akhir dari perjalanannya di jalur kultivasi. Ketika Liu Suifeng mendengar langkah kaki Xiao Chen, dia bangkit dan bersikap berani. "Saudara Ye, Anda sudah mendapatkan manualnya, bukan? Ayo turun ke puncak. Terima kasih telah membelaku sebelumnya." Xiao Chen menepuk pundaknya dan berkata, "Sebagai temanmu, inilah yang harus aku lakukan." Liu Suifeng terdiam saat turun, sangat berbeda dengan saat mereka naik. Mereka berdua menuju tengah puncak dalam diam. Tunggu. Setelah mereka berjalan beberapa saat, sebuah suara tiba-tiba terdengar di kepala mereka. Mereka berhenti berjalan dan saling memandang, ada sedikit keraguan di mata mereka. Tiba-tiba, Liu Suifeng menutup matanya, seolah sedang mengkomunikasikan sesuatu dengan pikirannya. Setelah beberapa saat, dia membuka matanya dan berkata kepada Xiao Chen, "Ayahku ingin kamu pergi ke puncak. Dia ingin bertemu denganmu." Ayah Liu Suifeng, pemimpin puncak-puncak Qingyun sebelumnya, orang yang memegang senjata ilahi. Dia biasanya berada di puncak dan diselimuti misteri. Tidak kusangka dia ingin bertemu Xiao Chen. Xiao Chen merasa curiga dan bertanya, apakah dia mengatakan tentang apa ini? Liu Suifeng tidak tahu, jadi dia menggelengkan kepalanya, dia tidak mengatakannya. "Saya sendiri sudah lama tidak bertemu dengannya. Beritahu saya bagaimana keadaannya saat Anda turun." Xiao Chen mengangguk dan mengeksekusi Azure Dragon Cloud Soaring Art. Dia bergerak sangat cepat di jalur pegunungan kecil. Dalam sekejap mata, dia telah menempuh perjalanan beberapa ratus meter. Liu Suifeng melihat sosok Xiao Chen yang menghilang dan bergumam, "Sungguh tak terduga. Dia sekuat saya beberapa bulan yang lalu. Sekarang, saya tidak bisa lagi melihat kekuatannya. Dia mungkin bisa melawan Wang Rong." Ketika Liu Suifeng memikirkan Wang Rong, dia mengungkapkan ekspresi kebencian dan ketidakberdayaan. Puncak-puncak Qingyun tingginya antara 4.000 dan 5.000 meter. Semakin tinggi pendakiannya, semakin terjal. Akhirnya, mencapai titik di mana tidak ada lagi jalan. Setelah itu terjadi pendakian yang hampir vertikal. Puncak-puncaknya diselimuti awan. Angin kencang bertiup di sana, membuat pakaian seseorang berkibar. Xiao Chen melihat sekeliling. Masih ada 1.000 meter lagi ke puncak, tetapi temboknya mulus, dan tidak ada pijakan. Seni melonjak awan naga azure kesempurnaan kecilnya tidak bisa terbang di udara. Xiao Chen tidak punya pilihan lain selain menggunakan mantra gravitasi untuk terbang ke puncak. Terbang sejauh 1.000 meter menghabiskan banyak esens. Apalagi anginnya sangat kencang. Peregangan terakhir ini membutuhkan waktu lama untuk diselesaikan. Xiao Chen merasa seperti sedang terbang ke surga. Dia tidak tahu bagaimana Liu Suifeng datang ke sini di masa lalu. Pada akhirnya, Xiao Chen melewati pengalaman menakutkan ini tanpa ada kecelakaan, dan mendarat dengan kokoh. Ada seorang lelaki tua duduk bersila di atas. Tidak ada ekspresi di wajahnya, seolah-olah dia telah menyatu dengan batu itu. Senjata ilahi apokaliptik disimpan dengan damai di dalam kotak kayu dan ditempatkan di sisi puncak, rasanya sangat biasa. Xiao Chen selalu penasaran dengan status lelaki tua itu,
dia punya dugaan yang dia tidak begitu yakin. Ketika dia melihat orang ini, dia mengukurnya dengan cermat. Namun, dia menemukan bahwa orang ini berbeda dari yang ada dalam ingatannya. Dia tidak tahu kenapa, tapi Xiao Chen menghela napas lega ketika dia sampai pada kesimpulan ini. Pria tua itu perlahan membuka matanya dan menatap Xiao Chen. Dia tersenyum, "Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu lagi secepat ini, pewaris Kaisar Guntur. Bagaimana sarungnya yang kuberikan padamu?" Ketika Xiao Chen mendengar ini, dia terkejut. Cahaya aneh muncul di matanya saat dia menatap lelaki tua ini. "Jadi, itu benar-benar kamu. Pewaris Kaisar Guntur?" Ini adalah status yang paling sensitif bagi Xiao Chen. Ketika dia mendengar orang ini menyebutkannya lagi, tangan kanannya langsung meraih gagang pedangnya. Dia mengangkat auranya dan siap bergerak kapan saja. Orang tua itu tersenyum dengan acuh tak acuh, "Tidak perlu gugup. Jika aku ingin menyakitimu, aku tidak akan memberimu sarungnya. Kalau tidak, orang-orang di majelis tetua akan merasakan aura pedang kayu guntur dan membunuhmu saat itu juga." Meski lelaki tua itu mengatakan itu, kewaspadaan di hati Xiao Chen tidak berkurang sama sekali. Perasaan berada di tangan orang lain tidaklah nyaman. Jika ini dilihat dari sudut lain, jika lelaki tua itu ingin menyakitinya, yang harus dia lakukan hanyalah mengumumkan statusnya. Xiao Chen kemudian akan segera menghadapi ancaman eliminasi. Xiao Chen berkata dengan cemberut, "Mengapa kamu memanggilku ke sini? Menurutku, ini bukan sekedar bertemu denganku." Orang tua itu tidak menjawab pertanyaan Xiao Chen. Sebaliknya, dia berkata, "Meskipun saya tidak bisa meninggalkan batu melingkar gunung ini di bawah saya tahu setiap hal kecil yang terjadi di paviliun Sabre Surgawi. Tidak ada yang bisa luput dari pandanganku. Dia tidak bisa meninggalkan batu di bawahnya." Xiao Chen mengulurkan rasa spiritualnya dan melihat dengan hati-hati ke batu di bawah lelaki tua itu. Ketika dia memindainya dengan indera spiritualnya, dia melihat sesuatu yang tidak dapat dia lihat dengan matanya. Ada tentakel hitam yang mengikat lelaki tua itu erat-erat ke batu. Tentakelnya memancarkan ki iblis hitam, yang sangat mengerikan. Xiao Chen menarik rasa spiritualnya dan melihat lagi. Namun, ia mendapati bahwa segala sesuatunya tampak normal, dia tidak bisa melihat apapun. Jadi itulah sebabnya ketika pemimpin puncak Biyun, Song Ke, berkuasa, lelaki tua ini tidak dapat membantu. Itu karena tentakel hitam ini. Perasaan yang diberikan tentakel ini mirip dengan jejak mayat raja yang pernah ditempatkan di tubuhnya. Ketika lelaki tua itu merasakan rasa spiritual Xiao Chen, dia mengungkapkan ekspresi yang agak heran. "Kekuatan jiwa yang kuat. Kekuatan jiwanya sekuat milikku. Terlebih lagi, dia terlihat lebih mahir dalam menggunakannya." Xiao Chen mengalihkan pandangannya dan berkata dengan acuh tak acuh, "Apa yang kamu lihat bukanlah masalahku. Saya datang ke paviliun Sabre Surgawi sebagai individu pribadi. Saya di sini hanya untuk belajar mendengarkan pedang dan berkomunikasi dengannya. Saya tidak akan menimbulkan masalah apapun di paviliun Sabat Surgawi. Saya meminta senior untuk berhenti mengungkit status saya sebagai pewaris Kaisar Guntur." Ekspresi lelaki tua itu tidak berubah. Dia tersenyum lembut, "Teman kecil. Dengarkan baik-baik. Aku berkata, tidak ada apapun di paviliun Sabat Surgawi yang luput dari pandanganku." Setelah lelaki tua itu mengatakan ini, dia berhenti dan memandang Xiao Chen dengan penuh arti. Kemudian, dia melanjutkan, "Termasuk petualanganmu di alam tambang roh, dan segala sesuatu yang terjadi di ladang ramuan itu." Kali ini, Xiao Chen sangat terkejut. Dia tidak menyangka rahasia dunia bawah tanah akan ditemukan oleh orang ini. Itu berarti orang ini tahu segalanya tentang perbuatannya di paviliun Sabat Surgawi. Orang tua itu melanjutkan, "Jangan terlalu memikirkan hal ini. Meskipun saya dapat melihat semuanya di paviliun Sabat Surgawi, saya tidak akan fokus pada satu orang tanpa alasan. Akan sangat melelahkan jika seperti itu. Sebagian besar perhatian saya dihabiskan pada celah spasial di paviliun Sabre Surgawi. Aku tidak punya banyak waktu untuk peduli padamu. Aku memperhatikanmu di tambang roh karena pertarungan dengan Raja Iblis ras Serigala Surgawi. Saya telah mengalihkan sebagian kekuatan jiwa saya." Xiao Chen merasa sedikit lebih yakin. Namun, dia tidak memahami sesuatu. "Setelah berbicara begitu lama, kamu masih belum memberitahuku alasan kamu memanggilku ke sini. Anak muda, jangan cemas.
Ada beberapa hal yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan satu kalimat. Lelaki tua itu memasang ekspresi tenang sambil melanjutkan dengan acuh tak acuh. Anda telah mendapat manfaat dari senior pavilion sabre surgawi saya dan Anda belajar mendengarkan pedang dan berkomunikasi dengannya dari putri saya. Saya ingin meminta bantuan Anda. Membantu. Xiao Chen tidak ragu sama sekali. Setelah menerima bantuan seseorang, membalasnya adalah hal yang benar, ini tidak menjadi masalah. Dia menangkupkan tangannya dan membungkuk, selama masih dalam kemampuan saya bersedia membantu. Namun, pavilion sahabat surgawi penuh dengan bakat. Bantuan apa yang bisa diberikan oleh saya yang tidak berarti ini? Xiao Chen dipenuhi keraguan saat dia merenung. Xiao Chen belum sombong sampai ke level itu. Dengan kekuatannya saat ini, ada banyak orang yang lebih kuat darinya di pavilion sahabat surgawi. Dia tidak mengerti mengapa lelaki tua ini meminta bantuannya. Oleh karena itu, dia berhati-hati tentang hal itu. Selama itu masih dalam kemampuannya, dia akan melakukannya. Jika itu melebihi apa yang bisa dia lakukan, maka dia hanya bisa bersimpati dengan orang tua ini. Tentu saja, itu sesuai kemampuan Anda. Terlebih lagi, ini adalah sesuatu yang hanya dapat Anda lakukan. Ingat janjimu. TL, saya yakin janjinya adalah menikahi putrinya. Bukan spoiler, hanya prediksi saya. Pada akhirnya, ketika Xiao Chen meninggalkan puncak, lelaki tua itu tidak menyatakan bantuan apa yang dia butuhkan. Orang tua itu bertele-tele dan terus berkata bahwa Xiao Chen hanya perlu mengingat janji hari ini. Xiao Chen merasa sedikit tertekan karena membuat janji tanpa sebab atau alasan. Namun, waktunya sangat ketat. Dia bergegas ke tempat duel dan mulai dengan cemas berusaha memahami mendengarkan pedang dan berkomunikasi dengannya dengan bantuan Liu Ruyue. Dia tidak punya waktu untuk menjadi terlalu tertekan. Ketika dia kembali ke halaman rumahnya pada malam hari, dia mulai berlatih teknik pedang Lingyun. Waktu sangat ketat setiap hari. Tidak ada waktu luang sama sekali. Xiao Chen sedang berkultivasi atau berlatih. Pada saat yang sama, ketika ujian murid inti tahunan semakin dekat, seluruh pavilion sahabat surgawi tampaknya memasuki musim sesi pelatihan. Bahkan beberapa murid inti tidak berani mengendur. Menurut aturan, beberapa murid inti yang berada di peringkat belakang harus bertarung dengan murid reguler dalam ujian inti. Jika kalah, status mereka sebagai murid inti akan dicabut. Aturan seperti itu menjadi pemacu bagi mereka, menyebabkan mereka tidak berani mengabaikan pelatihan mereka. Di dalam hutan di pegunungan Lingyun, puncak Tianyu. Seorang kultivator muda yang mengenakan seragam puncak Tianyu sedang berlatih pedangnya. Bilah pedang itu bersiul dan bersinar saat menciptakan angin kencang. Orang ini segera mulai menari seperti kupu-kupu, anggun dan lincah. Kemudian dia seperti seekor elang yang terbang ke langit, menajamkan hidungnya dalam segala hal. Segala sesuatu yang disentuh oleh cahaya pedang hancur, semua jenis tumbuhan dirusak, pepohonan melengkung, dan dedaunan di tanah serta pepohonan beterbangan kemana-mana. Awan mengejutkan yang abadi. Tiba-tiba, pemuda itu berteriak dan menebas pedangnya. Cahaya pedang mengembun menjadi garis tipis dan keluar dengan suara, siu. Sabre Qi yang halus perlahan-lahan menipis, dan akhirnya, menipis hingga ke titik di mana mata telanjang tidak dapat melihatnya, seolah-olah telah menghilang. Pria muda itu mengungkapkan senyuman puas. Dia mengembalikan pedang itu ke sarungnya dengan suara, Huang Dang. Saat pedang itu terselubung. Boom! Semua pohon yang berjarak sekitar 500 meter di depannya patah menjadi dua di batangnya. Pohon demi pohon tumbang dengan berisik tanpa henti. Namun, hal itu belum berakhir. Pedang tipis Qi tiba-tiba muncul di depannya. Cahaya pedang yang sepertinya telah menghilang sebelumnya meledak sepenuhnya saat pepohonan tumbang. Rasanya seperti air terjun yang meledak. Ada riak di udara, dan kemanapun ia melewatinya, pepohonan musnah menjadi debu. Debu memenuhi udara, beterbangan kemana-mana. Teknik pedang hebat. Seorang lelaki tua berjubah abu-abu perlahan keluar dari pepohonan. Itu adalah tetua ketiga dari puncak Tianyu, yang bertugas memberikan bimbingan. Ketika pemuda itu melihat lelaki tua itu, dia menyapanya dengan hormat, "Tetua ketiga, kamu terlalu sopan." Tetua ketiga mengungkapkan senyuman tipis sambil berkata dengan lembut, "Zhang Lai, saya tidak bersikap sopan di sini. Dalam beberapa ratus tahun terakhir,
Anda adalah orang pertama yang mampu mempraktikkannya hingga kesempurnaan luar biasa dan memahami sendiri gerakan ke-16. Meskipun kamu diterima di puncak Tianyuku pada pertengahan tahun, menurut pendapatku, kemampuan pemahaman dan bakatmu dapat masuk dalam 10 besar di seluruh paviliun pedang surgawi. Selain itu, Anda tidak mengendurkan kultivasi Anda sama sekali, tidak menyia-nyiakan bakat Anda. Orang ini adalah pria yang menggantikan posisi Xiao Chen saat itu, putra kepala klan Zhang dari Kabupaten Yunyang, Zhang Lai. Ketika dia mendengar pujian lelaki tua itu, Zhang Lai tersenyum. Namun, dia masih mempertahankan nada yang sangat rendah hati. Penatua ketiga melebih-lebihkan, masih banyak area yang perlu saya tingkatkan. Tetua ketiga menganggukkan kepalanya dengan puas dan berkata, menjadi rendah hati adalah hal yang baik. Namun, meskipun seorang kultivator tidak memiliki kesombongan, mereka tidak boleh kurang bangga. Saya ingin Anda mendapat tempat pertama dalam ujian murid inti untuk puncak Tianyu. Apakah Anda bisa? Zhang Lai berkata dengan suara serius, murid ini pasti akan berhasil dalam tugas ini dan mendapatkan kemuliaan bagi puncak Tianyu. Bagus sekali, awan mengejutkan yang abadi ini masih memiliki ruang untuk perbaikan. Ada 7 hari lagi menuju ujian murid inti. Anda tidak perlu lagi menghadiri pelatihan khusus puncak Tianyu. Fokus pada pemahaman awan mengejutkan yang abadi menuju kesempurnaan luar biasa. Pada saat itu, tidak ada seorang pun di alam kultivasi yang sama yang akan menjadi tandingan Anda, kata tetua ketiga sambil menatap Zhang Lai. Ketika Zhang Lai mendengar ini, dia mengungkapkan ekspresi kegembiraan. Dia baru memahami awan mengejutkan yang abadi baru-baru ini. Jika dia ingin mempraktikkannya hingga mencapai kesempurnaan luar biasa, dia masih memerlukan waktu. Apa yang dikatakan tetua ketiga sangat membantunya. Terima kasih banyak kepada penatua ketiga. Aku tidak akan mengecewakanmu ketika saatnya tiba. Di dalam hutan, di belakang gunung puncak Qingyun, Xiao Chen menyarungkan pedangnya. Semua pohon dalam jarak 1000 meter di depannya patah menjadi 2 di batangnya secara teratur dengan suara siu. Sebuah cahaya menyebar seperti banjir air, menyebabkan semua pepohonan di sekitarnya berubah menjadi debu, memenuhi dan berterbangan di udara. Teknik pedang Lingyun, teknik ini sesuai dengan fakta bahwa teknik ini pernah menjadi puncak teknik pedang peringkat bumi tingkat tinggi. Kekuatannya tidak jauh dari teknik bela diri peringkat surga. Jika saya bisa memahami 2 gerakan terakhir, tidak diketahui seberapa kuat gerakan itu, kata Xiao Chen sambil melihat pemandangan di hutan, dia tergerak secara emosional. Setelah mengkonsumsi bunga cahaya mengalir, jumlah peningkatan kemampuannya untuk memahami melampaui imajinasinya. Xiao Chen telah memahami ke-15 gerakan teknik pedang Lingyun bersyarat tinggi dalam waktu 1 minggu. Dia bahkan secara tidak sengaja memahami gerakan ke-16 dari teknik pedang Lingyun, awan mengejutkan yang abadi. Apa yang disebut awan mengejutkan abadi, dicapai dengan mengubah aura kultivator menjadi sebuah string, memanjangkannya tanpa batas hingga tampak seperti menghilang, lalu membuatnya meledak dengan hebat. Kalau begitu, apa maksud dari nama jalur selanjutnya, jalan berliku di sekitar puncak? Xiao Chen bersandar di pohon dan merenung. Paviliun pedang surgawi, pegunungan Lingyun, puncak Beichen, di dalam hutan batu. Ada seorang pemuda bertelanjang dada, gagah, dengan tubuh kuat dan berotot. Dia mempraktikkan 8 gerakan dasar pedang dengan tangan kosongnya. Seorang lelaki tua berdiri di sampingnya, memandang tanpa ekspresi. Tidak ada pedang di tangannya, tapi dia mampu mengeksekusi 8 gerakan dasar pedang dengan indah, menyapu, meretas, mendorong, mengupas, meluncur, mengayun, memotong, dan menusuk. Seolah-olah dia sendiri adalah pedang berharga yang terhunus, tangannya memancarkan sinar tajam, menunjukkan niat membunuh. Siu. Dia mengambil 1 langkah ke depan dan menggunakan telapak tangannya sebagai pedang untuk memotong batu setinggi 2 meter darinya. Tidak ada suara gemuruh yang keras tetapi salah satu sudut batu itu terpotong seperti tahu. Siu, siu. Dia menggerakkan telapak tangannya beberapa kali lagi, begitu cepat hingga tidak terlihat. Setelah itu, dia menarik tangannya sambil mengeluarkan angin dari serangan telapak tangan. Batuan setinggi 2 meter itu segera hancur berkeping-keping, berubah menjadi batu-batu kecil yang tak terhitung jumlahnya berserakan di tanah. Ketika lelaki tua di sampingnya melihat semua ini, dia mengungkapkan senyuman di wajahnya yang sebelumnya tanpa ekspresi dan berkata,
tubuh seperti pedang, kamu berlatih itu selama 10 tahun seolah-olah itu adalah 1 hari. Sekarang, Anda akhirnya menstabilkannya di small perfection. Tidak buruk. Ekspresi wajah persegi pemuda itu tidak berubah, tidak ada suka atau duka, dia hanyalah sebatang kayu. Sayangnya, kultivasi saya terlalu lambat. Saya sudah berusia 19 tahun, tetapi saya masih seorang Grandmaster bela diri kelas rendah. Di dunia di bawah gunung, seseorang yang mencapai Grandmaster bela diri kelas rendah sebelum usia 19 tahun akan dianggap jenius kemanapun Anda pergi. Namun, di paviliun sahabat surgawi yang penuh dengan bakat ini, bakat seperti itu dianggap buruk. Selain itu, ada bahaya diusir dari gunung. Aturan dari Heaven Sabre Pavilion menyatakan bahwa jika seseorang tidak dapat mencapai Saint Martial kelas rendah pada usia 25 tahun, mereka akan diusir dari sekte dalam. Jika mereka ingin terus tinggal di pegunungan Lingyun untuk bercocok tanam, mereka harus membayar sejumlah batu roh sebulan. Orang tua itu berkata, "Mo Heng, sejak hari pertama kamu memilih jalan ini, kamu seharusnya tahu jalan seperti apa yang kamu ambil. Anda harus menanggung kesepian karena menjadi orang biasa. Jika Anda dapat mencapai prestasi apapun sebelum berusia 30 tahun, itu adalah sesuatu yang patut Anda syukuri kepada para dewa. Ditakdirkan bagi Anda untuk tidak dikenal pada tahap awal kehidupan Anda. Orang bernama Mo Heng telah memilih jalan yang berbeda dari kebanyakan kultivator, mengubah tubuhnya menjadi pedang, menggunakan tubuhnya untuk membuktikan daunnya. Mo Heng hampir sepenuhnya menyerah pada budidaya esensi. Sebaliknya, dia fokus tanpa henti untuk mengendalikan kekuatan tubuh fisiknya, mengasah dirinya menjadi pedang yang sangat tajam dan berharga. Ada banyak cara untuk mencapai puncak budidaya bela diri. Kebanyakan kultivator akan memilih untuk menggunakan senjata, atau bahkan mengandalkan tangan atau kaki mereka. Mereka mengembangkan segala macam teknik pedang, teknik tinju, teknik kaki, dan segala macam teknik bela diri lainnya yang akan meningkatkan kekuatan mereka. Mereka mengandalkan pemahaman mereka tentang senjata, tinju, dan kaki untuk mencapai puncak budidaya bela diri. Bahkan ada sejumlah besar orang yang tidak bisa memadatkan jiwa bela diri. Mereka melepaskan budidaya esensi dan berusaha memperkuat tubuh fisik mereka, menggunakan tubuh mereka untuk membuktikan dao mereka. Namun, jalan yang dipilih Mo Heng adalah kombinasi keduanya. Oleh karena itu, jalan ini jauh lebih sulit untuk dilalui. Namun, jika berhasil, ia akan mampu mengguncang dunia. Ada pepatah, tidak ada gunanya berbicara kecuali Anda bisa memukau dunia, tidak ada gunanya terbang kecuali Anda bisa terbang ke surga. Dikabarkan bahwa Kaisar Sabre pernah menempuh jalan yang sama di masa lalu. Mo Heng mengambil satu set pakaian yang diletakkan di atas batu. Kemudian dia berkata dengan lembut kepada lelaki tua itu, "Ayah, saya ingin mengambil bagian dalam ujian murid inti kali ini." Orang tua itu mengungkapkan ekspresi bingung, "Kamu ingin berpartisipasi dalam ujian murid inti tahun ini? Dengan statusku sebagai pemimpin puncak Beichen, kamu tidak perlu ikut serta dalam ujian ini. Status murid inti tidak penting bagi Anda." Mo Heng berkata dengan acuh tak acuh, "Aku hanya ingin membuktikan diriku pada yang lain. Selama bertahun-tahun, saya telah mendengar terlalu banyak rumor, semuanya mengatakan bahwa Anda telah membuang sampah demi seorang putra. Saya akan menempati posisi pertama dalam ujian murid inti tahun ini, membuktikan bahwa mereka salah." Lelaki tua itu tersenyum tipis dan mengecilkan situasinya. "Hanya gosip orang keji, tidak perlu dipedulikan. Anda hanya perlu fokus pada kultivasi Anda. Seluruh bangsa King besar tidak akan mampu menahan pencapaianmu di masa depan." Setelah pemimpin puncak Beichen berbicara, dia berbalik untuk pergi. Mo Heng merasa agak tidak puas saat dia berseru, "Ayah, aku masih harus membuktikan nilai keberadaanku. Saya ingin pertarungan besar untuk memahami kekuatan saya yang sebenarnya." Orang tua itu berhenti berjalan dan merenung dalam-dalam. Setelah beberapa saat, dia berkata, "Saya akan memikirkannya." Saat tanggal ujian murid inti semakin dekat, suasana seluruh pegunungan Lingyun menjadi lebih berat. Hari-hari berlalu dengan lambat, dan tak lama kemudian, hanya tinggal 3 hari lagi menuju ujian murid inti. Puncak Qingyun, tempat duel. Liu Ruyue sedikit mengernyit dan bertanya, "Gagal lagi?" Xiao Chen perlahan keluar dari formasi pedang absolut kuno dan tersenyum pahit,
Aku telah menyentuh ujungnya, tapi aku masih tidak bisa melewati ambang pintu. Selama hampir setengah bulan, Liu Ruyue telah menggunakan segala macam metode untuk secara paksa membantu Xiao Chen memahami keadaan, mendengarkan pedang dan berkomunikasi dengannya. Namun pada akhirnya mereka selalu gagal. Hampir tidak ada hasil. Satu-satunya tempat di mana Xiao Chen mencapai sesuatu adalah formasi pedang absolut kuno. Xiao Chen telah memahami sesuatu tentang maksud petir dan telah meningkat secara signifikan. Saat Xiao Chen memahami maksud petir ini lebih jauh, dia bisa merasakan bahwa dia sedang mendekati ujung, mendengarkan pedang dan berkomunikasi dengannya. Namun, dia belum bisa memastikannya. Jadi dia meninggalkan metode ini untuk nanti. Ketika Liu Ruyue mendengar ini, dia berkata dengan agak sedih, sejak zaman kuno, tidak ada seorang pun yang pernah mendengar tentang kemampuan menggunakan faktor eksternal untuk memahami keadaan, mendengarkan pedang dan berkomunikasi dengannya. Mungkin saya terlalu optimis pada awalnya, atau mungkin saya terlalu tidak berguna. Ketika Xiao Chen melihat situasinya, dia segera menghiburnya, Elder Sister Ruyue, kamu sudah berbuat cukup banyak. Jangan katakan itu, kalau tidak, aku akan merasa tidak enak. Ketika Liu Ruyue mendengar ini, dia mengungkapkan senyuman pahit dan berkata, masih ada 3 hari lagi untuk ujian murid inti, pergi dan buat persiapan. Jangan datang ke sini untuk mencoba dan memahami, mendengarkan pedang dan berkomunikasi dengannya selama beberapa hari ke depan. Saya akan menggunakan waktu ini untuk mencoba dan memikirkan metode lain. Xiao Chen mengangguk ketika mendengar ini, tanggal ujian murid inti semakin dekat. Sudah waktunya dia menenangkan diri dan mengkonsolidasikan semua yang telah dia pelajari dalam beberapa hari terakhir. Ye Chen, kamu gagal lagi. Liu Suifeng perlahan berjalan sambil memegang pedang di tangannya. Sejak Liu Suifeng turun dari puncak, dia telah berlatih lebih keras dari biasanya, dia belum meninggalkan puncak Qingyun selama setengah bulan terakhir. Liu Ruyue merasa perubahan mendadak ini agak aneh. Dia bertanya pada Xiao Chen apa yang terjadi, tetapi Xiao Chen percaya bahwa Liu Suifeng tidak ingin adiknya mengetahui hal ini, jadi dia hanya bisa mengatakan dia tidak tahu apa-apa. Xiao Chen menganggukkan kepalanya tanpa daya. Lalu dia teringat sesuatu. Dia mengeluarkan kelopak bunga cahaya mengalir dari cincin alam semesta dan menyerahkannya kepada Liu Suifeng. Ini adalah untuk Anda. Itu seharusnya bisa membantumu sebelum ujian murid inti. Liu Suifeng memandangi bunga cahaya mengalir yang bersinar. Dia dipenuhi keraguan ketika dia bertanya, bunga apa ini? Aromanya sangat kuat. Saat keharuman bunga cahaya mengalir menyebar, langsung menarik perhatian Liu Ruyue. Ketika dia melihat bunga cahaya mengalir di tangan Liu Suifeng, dia menunjukkan ekspresi terkejut. Dia segera berjalan mendekat dan bertanya dengan nada heran, bunga cahaya mengalir. Ye Chen, dari mana kamu mendapatkan ini? Ah, ini bukan bunga cahaya mengalir biasa. Ini hampir menjadi harta karun kelas abadi. Liu Ruyue berhenti setelah dia mengatakan itu, ekspresinya berubah dari takjub menjadi kaget. Dia segera mengambil bunga cahaya mengalir dari tangan Liu Suifeng dan menyerahkannya kembali kepada Xiao Chen. Ye Chen, bunga cahaya mengalir ini terlalu berharga. Suifeng tidak bisa menerima ini darimu. Bunga ringan mengalir. Ekspresi Liu Suifeng berubah. Bunga cahaya mengalir yang legendaris yang dapat meningkatkan kemampuan pemahaman dan membantu tubuh seseorang terlahir kembali. Xiao Chen melambaikan tangannya dengan santai dan mengambil kelopak lainnya. Ini adalah pertemuan ajaib yang saya alami di tambang roh. Saya sudah pakai yang satu, tidak ada gunanya mengkonsumsi yang lain. Saya juga telah menyiapkan satu lagi untuk kakak Ruyue ketika dia membuat terobosan ke Martial King. Aku akan memberikannya padamu sekarang. Liu Ruyue tidak pernah menjadi orang yang tidak tulus. Ketika dia mendengar cerita lengkapnya, dia menerimanya dan berkata dengan penuh rasa terima kasih kepada Xiao Chen, kami berdua berhutang budi padamu. Ekspresi Liu Suifeng juga berubah menjadi serius. Dia menamparkan punggung Xiao Chen berulang kali dan berkata, saudaraku, aku akan mengingat bantuan ini. Dengan bunga cahaya mengalir ini, saya seharusnya tidak mengalami masalah untuk menerobos ke Martial Sein di akhir tahun. Siapa tahu, dalam 3 hari, saya mungkin bisa memahami teknik pedang pembelah gunung dan mempraktikkannya dengan kesempurnaan luar biasa. Saya akan lulus ujian dengan sukses dan menjadi murid inti. 3 hari kemudian, di pegunungan belakang puncak Qingyun.
Jalan berliku di sekitar puncak. Xiao Chen berdiri di hutan dan berbalik. Dia menembak dengan sangat cepat ke depannya. Pedang di tangannya bergerak membentuk busur. Aliran udara yang kuat tercipta di sekitarnya, menuju ke pedang seputih salju dari pedang bayangan bulan. Auranya terus mengembun. Setelah beberapa saat, puncak gunung kecil mengembun di belakang Xiao Chen. Auranya langsung terangkat ke puncak, seolah-olah dia sedang berdiri di puncak gunung. Tidak, itu salah. Maksud dari jalan memutar sekitar puncak tidak boleh seperti itu. Xiao Chen tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan berpikir sendiri. Arti jalan berliku di sekitar puncak adalah hasil tak terduga yang ditemukan ketika segalanya mencapai akhir. Namun, maksud yang saya tunjukkan sekarang adalah untuk mencapai kesulitan, namun auranya ganas dan penuh kemenangan. Tidak ada kelonggaran untuk perubahan apapun. Keraguan muncul di hati Xiao Chen. Aura yang dia kental juga bocor. Puncak gunung kecil di belakangnya langsung lenyap. Xiao Chen menarik pedangnya, wajahnya agak pucat. Ini adalah reaksi balik dari kegagalan langkah ini. Sudahlah, sepertinya ini belum waktunya. Ini hanyalah ujian murid inti. Dengan kekuatanku, bahkan tanpa memahaminya, jurus ke-16 teknik pedang Lingyun sudah lebih dari cukup untuk menjernihkannya, kata Xiao Chen setelah dia mengatur esensi yang kacau di tubuhnya. Keesokan paginya, langit baru saja bersinar. Liu Ruyue dan Liu Suifeng telah tiba di halaman Xiao Chen. Ada seekor burung hijau berdiri diam di samping mereka berdua. Waktu untuk pergi. Saya tidak akan menemani kalian berdua ke ujian murid inti. Suifeng tahu tempatnya. Saya harap kalian berdua beruntung. Liu Ruyue tersenyum tipis pada Xiao Chen yang baru saja keluar. Xiao Chen mengangguk dan melompat ke burung hijau yang juga ditumpangi Liu Suifeng. Burung hijau itu mengepakkan sayapnya dengan sangat keras sehingga menimbulkan angin kencang saat terbang ke angkasa. Ia menyambut terbitnya matahari dan terbang ke arah timur. Angin bertiup di telinga mereka. Xiao Chen berdiri di belakang Liu Suifeng. Dia bisa merasakan aura Liu Suifeng lebih kuat dibandingkan 3 hari lalu. Dia berkata, "Selamat. Kekuatanmu seharusnya meningkat secara signifikan dalam 3 hari ini." Liu Suifeng mengungkapkan senyuman puas, Itu semua berkat bunga cahaya mengalir yang kau berikan padaku. Saya telah berlatih teknik pedang pemisah gunung hingga kesempurnaan kecil dalam 3 hari. Dengan menggunakan teknik pedang peringkat bumi ini, saya yakin bisa menjadi murid inti tahun ini. Apakah ujian murid inti sangat sulit? Mengapa saya merasa kekuatan murid inti itu tidak terlalu tinggi? Xiao Chen bertanya sambil berdiri di belakang Liu Suifeng. Ekspresi Liu Suifeng tenggelam. Dia mengangguk dan berkata, sangat sulit. Dari 5.000 tempat murid dalam di seluruh paviliun Sabat Surgawi, paling banyak ada 500 tempat untuk murid inti. Dengan kekuatanmu, ujian murid inti ini seharusnya tidak menjadi masalah. Alasan mengapa Anda belum bertemu dengan murid inti yang kuat adalah karena mereka semua berlatih di luar. Mereka tidak akan kembali ke paviliun Sabre Surgawi sampai akhir tahun. Paviliun Pedang Surgawi, platform pengamatan surga, di lapangan latihan. Penonton yang berdiri di lapangan latihan dipenuhi dengan murid-murid batin. Mereka ada di sini untuk menonton ujian murid inti setahun sekali, dan berpartisipasi dalam kebisingan dan kegembiraan. Acara ini merupakan yang kedua setelah perang ranking akhir tahun. Banyak orang akan berhenti melakukan apa yang mereka lakukan dan menyaksikan kegembiraannya, meskipun mereka tidak berpartisipasi di dalamnya. Ada beberapa tetua yang duduk di platform tinggi. Ini adalah orang-orang dari Majelis Tetua Aula, mereka juga adalah penguasa sebenarnya dari Paviliun Sabat Surgawi. 7 Pikmasters duduk di samping dengan ekspresi tenang. Namun, tidak ada yang tahu bagaimana perasaan mereka di dalam hati. Karena terbatasnya sumber daya Paviliun Sabat Surgawi, bahkan pemimpin puncak pun tidak memiliki wewenang untuk menunjuk dan mencalonkan murid inti. Untuk menjadi murid inti, seseorang harus melalui ujian yang ditetapkan oleh Aula Utama. Ada cara yang sangat objektif untuk melihat puncak mana yang terkuat, semakin banyak murid inti yang dimiliki suatu puncak, semakin kuat pula puncaknya. Saat ini, puncak terkuat secara alami adalah puncak Tianyu. Mereka menempati sekitar setengah dari slot untuk murid inti, lebih dari 200 di antaranya. Selain puncak Qingyun yang melemah dan puncak Jade Maiden yang semuanya perempuan, puncak lainnya memiliki kekuatan yang sangat mirip, tidak banyak perbedaan di antara keduanya.
Song Ke, yang hanya memiliki satu tangan, tidak memiliki banyak cahaya di matanya. Dia kehilangan lengannya, mengakibatkan dia kehilangan ambisinya untuk bersaing memperebutkan posisi Master Pavilion. Tiba-tiba, Song Ke memalingkan muka dan menatap guru puncak-puncak Tianyu yang sangat tenang, Leng Tianzeng. Dia tersenyum dan berkata, sepertinya kakak senior Leng akan mendominasi ujian murid intinya lagi. Aku ingin tahu berapa banyak murid yang dikirim puncak Tianyu kali ini. Leng Tianzeng memandang Song Ke dan tertawa dingin di dalam hatinya. Dia mengungkapkan senyuman lembut saat dia berkata dengan acuh tak acuh, mungkin sekitar 100, saya tidak dapat mengingatnya dengan jelas. Ketika guru puncak lainnya mendengar ini, ekspresi mereka berubah. Hanya ada 50 tempat murid inti di setiap ujian murid inti setiap tahun. Kecuali ada seseorang dengan bakat luar biasa, jumlah tempat tidak akan bertambah. Murid batin yang ingin mengambil bagian dalam ujian diharuskan untuk maju ke Grand Master bela diri tingkat tinggi sebelum usia 19 tahun. Puncak lainnya hanya berhasil memiliki 20 murid yang paling bisa memenuhi persyaratan. Jika dibandingkan dengan puncak Tianyu, mereka tidak layak untuk disebutkan. Jika mereka ingin berkompetisi, mereka tidak akan bisa menang. Sepertinya puncak Tianyu akan mengambil setidaknya setengah tempat dalam ujian murid inti kali ini. Gaji dan perlakuan yang diterima murid inti setidaknya 3 kali lipat dari apa yang didapat murid dalam biasa. Kecepatan budidaya mereka jauh lebih cepat. Jika semua tempat itu diambil alih oleh puncak Tianyu, maka mereka akan melupakan tentang melampaui puncak Tianyu untuk jangka waktu yang lama, mereka hanya bisa ditekan oleh mereka. Ketika mereka memikirkan hal ini, para Peak Master lainnya saling melirik. Ada sedikit ketidakberdayaan di mata mereka. Ekspresi dingin dan suram muncul di tatapan Song Ke. Dia dengan santai melirik Liu Ruyue dan berkata, namun, saya khawatir tidak ada seorang pun dari puncak Tianyu milik kakak senior Leng yang dapat memperoleh tempat pertama. Master puncak Wan Ren Peak, Wan Feng, yang duduk di sampingnya tidak mengerti, dan bertanya, mengapa? Tempat pertama selalu menjadi milik puncak Tianyu selama beberapa tahun terakhir. Song Ke menatap Liu Ruyue dengan dingin sambil berkata, sepertinya ada beberapa hal yang tidak disadari oleh saudara muda Wan. Murid inti Anda, Yang Qi, dikalahkan oleh murid baru Master Puncak Liu di aula kontribusi. Terlebih lagi, dia bahkan tidak membutuhkan 100 pukulan. Lalu ada pedang cepat Lin Feng. Dia bahkan lebih suka bercanda, dia dikalahkan dalam 1 pukulan. Wan Feng mengungkapkan ekspresi keraguan. Dia sering mengikuti pelatihan terisolasi. Jika bukan karena ujian murid inti begitu penting, dia tidak akan keluar. Oleh karena itu, dia tidak mengetahui kejadian yang terjadi di pegunungan. Wan Feng sedikit memiringkan kepalanya, menghadap seorang tetua dari puncak Wan Ren di belakangnya, dan bertanya, Penatua Su, apakah ada hal seperti itu? Penatua Su memiliki ekspresi yang tidak sedap dipandang di wajahnya, tetapi dia masih memberitahu Wan Feng semua yang dia ketahui secara mendetail. Setelah Wan Feng mendengarkan penjelasan Penatua Su, dia memasang ekspresi muram. Dia memandang Liu Ruyue dan berkata, setelah tidak keluar selama beberapa waktu, puncak Qingyun sekarang secara tak terduga memiliki penerus yang memenuhi syarat. Liu Ruyue tanpa ekspresi, dia tahu bahwa Song Ke sedang mencoba menabur pertikaian. Dia memandang Song Ke dengan dingin dan berkata dengan acuh tak acuh, kamu hanya memiliki 1 tangan, namun pikiranmu begitu kejam. Hati-hati, lidahmu bisa tergigit. Saat Song Ke hendak berbicara, Leng Tianzeng memandangnya dengan jijik. Lagu adik muda, urus saja urusanmu sendiri. Yang terbaik adalah mengurangi pembicaraan tentang masalah orang lain. Pemimpin puncak Jade Maiden Peak, yang terdiam selama ini, berkata, kakak senior Song, sebenarnya tidak perlu terlalu cepat untuk memutuskan hal ini. Kekuatan Yang Qi di antara murid inti tidak dianggap luar biasa. Tidaklah terlalu mengejutkan jika murid batiniah mengalahkannya. Hal seperti itu terjadi setiap tahun di Paviliun Sabat Surgawi. Selanjutnya, meskipun proses pukulan yang mengalahkan Lin Feng layak untuk didiskusikan, tidak perlu terlalu heran dengan hal itu. Lebih penting lagi, saya mendengar bahwa puncak Tianyu baru-baru ini memiliki murid baru. Dia berhasil mempraktikkan teknik pedang Lingyun dengan sempurna. Tidak ada seorang pun yang berhasil mempraktikkan teknik pedang Lingyun dengan sempurna dalam 100 tahun terakhir.
Dia benar-benar berhasil mempraktikkan teknik pedang Lingyun dengan sempurna. Ketika yang lain mendengarnya, mereka menunjukkan ekspresi terkejut. Itu setara dengan teknik saber peringkat bumi tingkat tinggi. Jika dia berhasil mempraktikkannya hingga kesempurnaan luar biasa, tidak akan ada seorang pun di alam kultivasi yang sama yang dapat menandinginya. Leng Tianzeng tersenyum tipis dan menatap guru puncak Bei Chen yang tertegun dengan tatapan penuh makna. Dia berkata, saudari junior Chu selalu mendapat informasi yang baik. Murid inti ini akan jauh lebih seru dari sebelumnya, tonton terus dan Anda akan mengerti maksud saya. Apakah Zhang Lai dapat memperoleh tempat pertama masih merupakan ketidakpastian. Semua orang tidak mengerti apa maksud Leng Tianzeng. Mungkinkah teknik pedang peringkat bumi tingkat tinggi tidak akan cukup untuk mendapatkan posisi pertama dalam ujian ini? Siu, sebuah kapal perang hitam perlahan terbang dari cakrawala dan berhenti di tempat latihan. Orang-orang puncak Tianyu telah tiba. Puncak Tianyu memang sekuat dulu. Sebenarnya ada lebih dari 100 murid batin mereka yang ambil bagian. Sepertinya tempat pertama akan direbut oleh puncak Tianyu lagi. Ada kapal perang lain yang terbang dari sisi itu. Itu orang-orang dari puncak Bei Chen. Orang-orang Jade Maiden Peak juga datang. Ada begitu banyak murid perempuan. Segera, selain Xiao Chen dan Liu Suifeng dari puncak Qingyun, murid-murid dari 5 puncak lainnya semuanya menaiki kapal perang dan berdiri di samping, berdiri dalam 5 kelompok terpisah. Dari 5 kelompok, kelompok puncak Tianyu memiliki orang paling banyak. Ketika murid-murid dalam puncak Tianyu memandang murid-murid puncak lainnya, wajah mereka terlihat bangga, mereka merasa senang dengan diri mereka sendiri. Seolah-olah posisi murid inti sudah ada di dalam tas. Di tengah kelompok, Zhang Lai memasang ekspresi tenang. Dia mengalihkan pandangannya ke semua murid dalam yang mengambil bagian dalam ujian, mengamati situasi semua pesaingnya. Sekilas, Zhang Lai dapat mengetahui bahwa sebagian besar dari orang-orang ini adalah Grandmaster bela diri tingkat superior awal, dan beberapa Grandmaster bela diri tingkat superior menengah. Hanya sekelompok kecil orang yang merupakan master kelas bela diri kelas unggul. Yang terakhir adalah orang-orang yang layak mendapat perhatiannya. Namun, jika mereka memiliki tingkat kultivasi yang sama, hal yang akan membuat perbedaan adalah teknik bela diri dan pengalaman bertempur. Zhang Lai sudah memiliki pengalaman bertempur yang kaya sebelum dia mendaki gunung. Jumlah orang yang tewas di tangannya di dekat kota Yunyang berjumlah hampir 100. Zhang Lai telah berpartisipasi di garis depan peperangan di antara beberapa klan besar di kota. Ketika membandingkan pengalaman tempur, dia memiliki keuntungan yang signifikan dibandingkan murid-murid batin paviliun Sabat Surgawi ini. Jika mereka membandingkan teknik bela diri, maka keunggulannya akan menjadi lebih jelas. Teknik pedang Lingyun awalnya merupakan puncak teknik pedang peringkat bumi tingkat tinggi. Namun, karena kesulitannya dan fakta bahwa ia kehilangan 3 gerakan, ia diturunkan menjadi teknik saber peringkat bumi tingkat rendah. Sekarang Zhang Lai telah mempraktikkannya dengan sempurna, dan bahkan memahami jurus ke-16, dibandingkan dengan orang-orang ini, dia memiliki keuntungan yang luar biasa. Sepertinya tidak akan ada tekanan apapun pada saya. Saya pasti bisa mendapatkan posisi pertama, pikir Zhang Lai dalam hati dengan acuh tak acuh. Tepat pada saat ini, dia merasakan tatapan membara. Itu setajam pisau, menembus udara, menatap tajam ke arahnya. Ketika Zhang Lai menelusuri sumber tatapannya, dia melihat seorang kultivator yang tampak biasa saja. Ketika dia menggunakan persepsinya untuk memeriksanya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Bagaimana seseorang dengan tatapan tajam seperti itu bisa menjadi Grandmaster bela diri kelas rendah? Mengapa ada Grandmaster bela diri kelas rendah yang muncul dalam ujian murid inti, pikir Zhang Lai ragu pada dirinya sendiri. Ketika dia melihat ke atas lagi, dia tidak dapat lagi menemukan pemilik tatapan itu. Pada saat dia merasa ragu, dia telah kehilangan dia. Di tengah kelompok itu, Mo Heng menarik pandangannya dan tersenyum tipis. Auranya hampir tidak ada, wajahnya yang persegi dan biasa tidak menonjol di tengah kerumunan. Sepertinya tatapan itu tidak muncul sama sekali. Zhang Lai melihat sekeliling, mencoba menemukan pemilik tatapan itu. Tatapan itu datang dari kelompok murid Bei Chen Peak. Hanya ada 20 murid Bei Chen Peak yang berpartisipasi dalam ujian murid inti ini. Secara logika, mengingat ingatan Zhang Lai, begitu dia melihat sebuah wajah,
dia akan dapat mengidentifikasi orang tersebut dari antara 20 orang itu. Namun, situasi saat ini sangat aneh. Zhang Lai melihat ke-20 orang tersebut, namun dia tidak dapat menemukan murid dari Master Bela Diri kelas rendah puncak Beichen itu. Mungkinkah aku sedang berhalusinasi? Setelah mencari dalam waktu yang lama, Zhang Lai tidak bisa tidak meragukan dirinya sendiri, dia merasakan keresahan. Saudara muda Zhang, kamu baik-baik saja? Seorang senior dari puncak Tianyu bertanya karena prihatin ketika dia melihat perhatian Zhang Lai terganggu. Jangan membuat dirimu bingung sebelum pertempuran. Zhang Lai memulihkan akalnya dan berpikir, saya memang terlalu khawatir. Siapa yang peduli dengan tatapan itu? Akan ada saatnya kita bertemu satu sama lain, aku hanya akan lebih berhati-hati. Terima kasih, kakak senior. Benar, kakak senior Wu Bing, Anda telah berpartisipasi dalam ujian murid inti sebelumnya. Bisakah Anda memberitahu saya bagaimana ujian akan dilakukan? Zhang Lai menangkupkan tinjunya dan mengucapkan terima kasih sebelum mengganti topik. Meskipun Zhang Lai baru-baru ini memasuki jajaran murid dalam puncak Tianyu, bakat dan kekuatannya tidak bisa diremehkan. Masa depannya pasti tidak terbatas. Saat Wu Bing memulai pembicaraan, dia berniat menjalin persahabatan. Ketika dia mendengar pertanyaan Zhang Lai, dia segera menceritakan semua yang dia ketahui. Ujian murid inti dipisahkan menjadi tahap dasar dan arena pertarungan. Tahap dasar berbeda setiap tahunnya, jadi saya tidak tahu tahap dasar apa yang akan diuji. Untuk arena pertarungannya tetap sama setiap tahunnya. Para kultivator akan bertarung satu sama lain sampai hanya tersisa 50 murid dalam teratas. Dikatakan bahwa paviliun pedang surgawi akan memberi penghargaan kepada mereka yang berada di posisi 10 besar. Akhirnya, akan ada pertarungan dengan murid inti yang berada di peringkat 50 terakhir. Setiap orang akan memilih satu orang untuk dilawan. Yang kalah akan kehilangan status murid inti. Zhang Lai mengangguk dan berkata, begitu, saya ingin tahu apa ujian dasar tahun ini. Tidak diketahui alasannya, tapi ketua pemeriksa yang dikirim oleh aula utama belum turun ke tempat latihan yang luas. Setelah lama berdiri di bawah sinar matahari, beberapa orang mulai tidak sabar. Apa yang sedang terjadi? Mengapa ini belum dimulai? Matahari mulai membuatku pusing. Haha. Aku baik-baik saja. Saya mengolah teknik budidaya yang dikaitkan dengan api. Semakin lama saya berada di bawah sinar matahari, semakin banyak manfaatnya bagi saya. Namun menunggu seperti ini membosankan. Apa sebenarnya yang terjadi? Ada yang tahu? Mungkin karena semua orang belum datang. Jika itu masalahnya, ketua pemeriksa tidak akan datang. Siapa yang sombong, bersikap seperti ini? Dia benar-benar membuat begitu banyak orang menunggunya. Sepertinya orang-orang puncak King Yun belum datang. Saya mendengar puncak King Yun baru-baru ini menerima murid batin yang sangat kuat. Dia mampu mengalahkan Quick Sabre Lin Feng dalam satu gerakan. Benarkah itu? Kekuatan Lin Feng berperingkat cukup tinggi di antara semua murid inti. Saat semua orang berbicara, sebuah titik hitam muncul di ufuk timur. Titik hitam itu perlahan membesar, membuat semua orang bisa melihatnya dengan jelas. Mereka menemukan bahwa itu adalah seekor burung hijau besar. Liu Suifeng tidak pandai mengemudikan burung hijau. Karena Xiao Chen tidak memikirkan hal ini sebelumnya, dia baru mengetahui bahwa mereka terbang ke arah yang salah setelah mereka terbang di langit untuk waktu yang lama. Liu Suifeng melihat ke tempat latihan di tanah dan menyeka keringat di dahinya. Dia tersenyum dan berkata, Saudara Ye, saya yakin kali ini benar. Lihatlah ekspresi orang-orang di lapangan. Ekspresi gembira mereka membuktikannya. Xiao Chen memperluas rasa spiritualnya dan dia bisa mendengar apa yang mereka katakan dengan jelas. Dia merasa tidak bisa berkata-kata saat berkata, mereka bersemangat, dengan penuh semangat mengutuk. Siu, burung hijau itu mengepakkan sayapnya saat perlahan mendarat di tanah datar. Xiao Chen dan Liu Suifeng segera melompat turun. Mereka berdua berkulit cukup tebal, mereka mengabaikan tatapan semua orang pada mereka. Bang, bang, bang. Tidak lama setelah Xiao Chen dan Liu Suifeng tiba, tiga pria berjubah abu-abu melompat dari platform tinggi di kejauhan. Mereka menciptakan tiga gelombang kejut saat mereka bergerak beberapa ratus meter sebelum mendarat dengan kuat di tanah. Salah satu dari mereka bertiga keluar.
Dia adalah seorang pria parubaya dengan wajah persegi panjang, Guo. Dia adalah orang suci bela diri tingkat tinggi puncak dengan aura yang berkembang. Kilatan di matanya menghilang saat dia mengalihkan pandangannya ke sekelompok orang. Semua orang bisa merasakan sedikit tekanan. Saya adalah ketua penguji Anda. Seperti sebelumnya, ujian murid inti tahun ini akan terdiri dari tahap dasar dan arena pertarungan, kata pria parubaya itu dengan suara yang dalam, suaranya sangat keras, dan semua orang dapat mendengarnya dengan jelas. Sial, sial, sial. Ketua pemeriksa melambaikan tangannya dan batu-batu hitam setinggi seseorang terbang keluar dari cincin tata ruang dua orang di sampingnya. Segera, hutan batu muncul di hadapan mereka. Butiran batunya tidak terlihat dan memberikan suasana damai namun mengesankan. Tahap pertama akan menguji kekuatanmu. Anda harus menghancurkan salah satu batu ini hanya dengan satu serangan pedang. Ingat, Anda hanya punya satu kesempatan. Kegagalan berarti tersingkir, kata ketua penguji tanpa ekspresi kepada orang banyak. Setelah itu, kedua wakil penguji mulai memberikan nomor kepada semua orang. Mereka akan mengikuti ujian sesuai urutan nomornya. Xiao Chen melihat nomor yang diterimanya, 240. Itu adalah angka yang mendekati akhir, hanya ada sekitar 300 orang yang mengikuti ujian di lapangan latihan. Setelah semua nomor dikeluarkan, seorang murid puncak Tianyu yang memiliki nomor 1 perlahan berjalan ke dalam hutan batu. Dia melihat batu hitam setinggi manusia, tapi dia tidak terlalu khawatir. Setelah Grandmaster bela diri memadatkan cahaya pedang dan memukulnya dengan sekuat tenaga, dia seharusnya mampu menghancurkan batu itu hingga tak terhitung jumlahnya tanpa menggunakan teknik bela diri. Jika dia menggunakan teknik bela diri, kekuatannya akan lebih besar. Setelah dia mencabut pedangnya dari sarungnya, bintik-bintik cahaya merah berkumpul di bilah pedang itu. Orang ini mengolah api yang dikaitkan dengan teknik budidaya. Teknik budidaya yang dikaitkan dengan api terkenal karena cepat dan kejam. Seharusnya tidak ada masalah di sini. Hancur untukku. Murid puncak Tianyu ini berteriak dan melompat ke udara. Cahaya pedang turun dari atas, jelas penuh momentum. Namun, ketika cahaya pedang menghantam batu hitam itu, mengeluarkan suara, kong kiang. Bahkan tidak ada retakan pada batu tersebut. Mengapa seperti itu? Ketika cahaya pedang memudar, murid tersebut tidak dapat melihat tanda apapun di batu hitam tersebut. Matanya penuh kebingungan. Ketua pemeriksa menahan udara dengan telapak tangannya. Batuan itu, yang sekeras besi, pecah secara eksplosif menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Dia berkata dengan acuh tak acuh, nomor 1, gagal. Turun. Mustahil. Saya tidak bisa mundur. Saya sudah berusia 19 tahun ini. Jika saya tidak lulus sekarang, saya tidak akan pernah mendapat kesempatan lagi. Tolong beri saya kesempatan lagi. Saya tidak menggunakan teknik bela diri, jika aku menggunakan teknik bela diri, itu pasti akan hancur. Murid itu memohon dengan cemas kepada ketua penguji. Ketua pemeriksa melambaikan tangannya dan menyebabkan gelombang kejut. Murid itu terlempar ke udara dengan kekuatan besar dan mendarat dengan keras di luar tempat latihan. Saya mengatakannya dengan sangat jelas, setiap orang hanya akan mendapat satu kesempatan. Jangan membuatku mengulanginya lagi. Beritahu yang lain. Huci. Tiba-tiba, sebuah anak panah hitam ditembakkan dari platform tinggi di atas tempat latihan. Ketua pemeriksa menangkap anak panah itu dengan jarinya dan mengambil catatan di atasnya. Setelah beberapa saat dia berkata, saya baru saja menerima pembaruan peraturan. Tidak seorang pun diperbolehkan menggunakan teknik bela diri pada ujian tahap pertama. Jika Anda melanggar aturan ini, Anda juga akan didiskualifikasi.